Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Cakar binatang besar menutupi langit, dan rambut hewan goni di atasnya membuatnya tampak sangat menakutkan ini di luar imajinasi orang-orang biasa. Cakar yang sangat besar dan mengerikan. Chen Nan dan Zijin Shenlong memandang mereka dari jauh, dan tidak berani mendekati mereka. Cakar binatang itu tiba-tiba berjatuhan di udara, dan tiba-tiba ada awan gelap, dan awan hitam tak berujung berkumpul dari semua sisi, dan langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap dalam sekejap. Segera setelah itu, awan petir merobek awan gelap, dan bunyi klik keras membuat bayangan emas besar di permukaan laut. Langit benar-benar gelap, air biru menjadi gelap, dan seluruh ruang dipenuhi dengan rasa depresi yang sangat besar. Bahkan jika mereka sekuat Chenan, mereka merasakan tekanan berat. Ledakan, petir besar, yang jatuh dari langit gelap seperti naga raksasa, terhubung ke permukaan laut dari langit, dan guntur memekakkan telinga terus berlanjut. Laut yang awalnya tenang tidak lagi mampu menjaga ketenangan. Pada saat ini, ia melonjak hebat, diikuti oleh ombak besar satu demi satu, tsunami berturut-turut, molang jatuh, seluruh lautan bergelombang keras. Petir dan guntur menyambar tinggi di atas langit, dan badai mengikuti. Adegan kiamat antara surga dan bumi. Ini kali ini pria yang sangat besar. Rufian Dragon tergagap, aku dengar situasi seperti ini hanya bisa terjadi ketika beberapa karakter seperti kakek dan leluhur dewa dalam legenda kuno lahir, langit berubah. Tanah bergetar, situasi akan berubah karena emosinya. Petik 2. Gusi juga menggigil, hal besar itu tidak baik, haruskah kita tidak benar-benar mendapat masalah? Prasasti itu jelas merupakan bendera kunci untuk menekan cakar binatang ini. Kami ditarik dengan paksa. Akibatnya, biarkan cakar binatang ini itu tidak dicetak. Petik 2. Apakah nenek moyang tak tertandingi dilepaskan, tetapi tidak mungkin untuk mengembalikannya sekarang? Cakar setan yang mengerikan ini dalam radius lebih dari selusin mil membalikkan tangannya di atas awan dan menutupi hujan, yang bukan apa yang bisa mereka tahan, dan ingin menyegelnya kembali. Itu tidak mungkin. Ini hanya cakar binatang, tetapi hanya bagian dari tubuh makhluk yang tidak disebutkan namanya ini. Jika makhluk misterius dan mengerikan ini mengumpulkan semua tubuhnya, keberadaan mengerikan macam apa itu? Berapa banyak orang yang bisa mengendalikannya di dunia ini? Mungkin hanya tokoh-tokoh seperti penjaga makam dan dewi yang berhak untuk mencobanya. Hujan badai yang hebat mengguyur, tirai air di antara langit dan bumi, lautan bergejolak hebat, kilat sengit satu demi satu. Chen Nan berpikir dengan tenang untuk waktu yang lama sebelum berkata, Nyonya Iblis Ape pernah berkata bahwa dalam kekacauan surga dan bumi ribuan tahun yang lalu, ada cakar raksasa misterius yang muncul dalam ribuan kotak, dengan mudah menghancurkan keluarga dewa utama. Mungkinkah cakar besar yang kita lepaskan terkait erat dengan cakar raksasa yang menghancurkan para dewa dan iblis ribuan tahun yang lalu? Petik 2. Kata-kata Chen Nan mengejutkan naga bajingan. Mereka sangat terkejut. Jika mereka terkait dengan cakar raksasa yang menghancurkan para dewa dan setan ribuan tahun yang lalu, mereka benar-benar memiliki bencana besar. Zijin Shenlong berkata, nenek moyang naganya, saya harap Anda salah menebak, kalau tidak diketahui bahwa kita telah melepaskan momok besar ini, dan para dewa dan setan akan membenci kita. Baby Dragon tidak takut, dan makhluk kecil itu berkedip dan bergumam dengan mata besar, aku tidak tahu apakah cakar raksasa ini dipanggang atau tidak. Ledakan. Chen Nan menghadiahinya dengan ledakan coklat. Hal kecil yang tidak puas berkata, saya hanya membicarakannya, saya tidak benar-benar ingin makan. Dalam gelombang laut yang bergejolak, Chen Nan dan mereka berada di air laut, dan mereka terus naik dan turun dengan ombak besar. Chen Nan dengan hati-hati mencari dengan kesadarannya dan berkata, saya tidak tahu apakah cahaya dan dewa perang dibunuh oleh cakar binatang. Seperti menanggapi Chen Nan, dia hanya merasakan 3 fluktuasi spiritual ini setelah dia baru saja mengucapkan kata-kata ini. Dengan indera yang tajam, dia menemukan bahwa 3 raja dewa yang kuat berlari keluar dari laut dan mengintai dari dasar laut. Di ombak laut, 3 orang itu benar-benar beruntung. Sebagian besar karena dewa air unsur itu seperti ikan di laut. Zijin Shenlong menyesali keberuntungan mereka. Sekarang setelah cakar raksasa misterius dan menakutkan lahir, Chen Nan dan mereka tidak bisa lagi pergi ke God of War untuk masalah mereka. Mereka menatap kekosongan tanpa berkedip, mencoba melihat apa yang akan terjadi pada cakar itu. Tiba-tiba, Chen Nan merasa ada sesuatu yang salah, dan udara dipenuhi dengan bau darah. Ketika mereka tertegun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa badai dahsyat di langit telah berubah sangat. Angin kuning yang berputar membuat semburan suara merintih, meniup kabut kuning pada ketinggian rendah, suaranya sangat menyeramkan, bukan lagi hujan, tetapi darah merah. Hujan berdarah. Ya Tuhan. Baby Dragon menyempit lehernya dan berbisik, aku salah, dan sekarang aku tidak ingin memanggangmu. Pria ini terlalu jahat, kan? Suara Zijin Shenlong juga sedikit menggigil, itu hanya cakar binatang buas, dan dunia telah mengalirkan hujan darah untuknya. Bisakah dia membiarkan dunia ragu-ragu untuknya? Benarkah? Jika ini masalahnya, jika Anda membentuk tubuh yang lengkap, orang tua yang menjaga makam, dan ular besar situ mungkin tidak berani untuk dapat mendukungnya. Mengerikan. Petik 2. Di kejauhan, Dewa Cahaya dan Dewa Perang juga terkejut, dan melalui emosi mereka yang kuat, mereka jelas menyadari kekhawatiran dan ketakutan mereka. Tentu saja, 3 dewa utama juga menemukan Chen Nan, tetapi sekarang mereka tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyerang Chen Nan. Penampilan cakar binatang ini membuat mereka hampir tidak peduli.
Huang Feng terisak-isak, hujan darah melayang, dan sentuhan kesedihan berangsur-angsur memenuhi ruangan. Seluruh dunia tampaknya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Surga dan bumi adalah untuk itu. Chen Nan agak bingung dan berkata, dia sedih. Bagaimana mungkin karakter yang kuat seperti ini memiliki emosi semacam ini? Belum lagi bahwa standar yang benar-benar terobsesi dengan ether mengharuskan mereka, tetapi itu juga harus mencairkan banyak emosi umum. Mulai sekarang, dia hanya bagian dari tubuh, apakah ia memiliki kesadaran spiritual yang lengkap? Ini tidak mungkin, itu harus menjadi kesadaran spiritual yang tersisa dalam berkabung. Petik 2. Ada badai berdarah antara langit dan bumi, tetapi penuh dengan emosi sedih dan sedih. Klik, petir besar terakhir jatuh, hujan darah berhenti, angin sedih berhenti, awan gelap berangsur-angsur menyebar di atas langit, dan sinar matahari keemasan jatuh. Laut telah kembali tenang, dan langit berwarna biru, seolah-olah semuanya hanyalah hantu, dan menghilang dalam sekejap mata. Tapi cakar binatang besar itu masih melayang di udara, mengingatkan Chen Nan bahwa semua yang mereka lihat adalah benar. Panggilan, embusan angin bertiup di atas langit, telapak tangan sihir hitam tiba-tiba mengayunkan langit awan ajaib, dan dalam sekejap hampir menutupi matahari yang cerah lagi, dan cakar binatang besar tiba-tiba terbang ke arah timur, pergi dengan. Dari kejauhan, seluruh langit timur menghitam. Apa yang harus saya lakukan? Zijin Shenlong bertanya. Mengejar, lihat perubahan apa yang akan terjadi. Chen Nan memutuskan untuk mengikuti. Zijin, Shenlong dan Dragon Baby juga orang-orang pemberani, dan setuju ketika mereka berdiri. Chen Nan, Zijin Shenlong, Gusi, dan Baby Dragon mengikuti laut sepanjang jalan. Cakar binatang besar melompat ribuan mil, laut yang tak berujung tampak tak berujung, dan tampaknya lebih luas dari lautan dunia manusia. Ketika cakar raksasa tiba-tiba berhenti, Chen Nan langsung merasa tidak enak, dan mereka terkejut. Di depan, ada sebuah pulau, cahaya ilahi hijau tak berujung sangat cerah, seluruh pulau seperti mutiara yang bertatahkan di kedalaman laut. Ternyata itu adalah pulau yang penuh dengan pohon kehidupan. Tidak diragukan lagi, Chen Nan segera berpikir bahwa pulau ini mungkin juga menyegel beberapa sisa-sisa makhluk misterius. Situasi dengan pulau tempat cakar hewan disegel sebelumnya terlalu mirip. Nagama sudah bangun. Sepertinya kita benar-benar dalam masalah. Zijin Shenlong berseru, apakah dia ingin menghancurkan segel lainnya sendirian, dan kemudian mengatur ulang tubuhnya. Fakta-fakta membuktikan dugaan Zijin Shenlong, dan iblis raksasa itu tiba-tiba jatuh dan langsung menuju ke laut. Tuhan berkata, apakah ada juga kuil di bawah pulau ini? Chen Nan tidak menghiraukan kedua naga itu, sementara cakar iblis berlari menuruni laut, dia dengan cepat melompat ke udara, naik ke langit dan melihat ke bawah. Meskipun jaraknya puluhan mil jauhnya, di bawah mata langit, pemandangan di pulau itu jelas tercermin di matanya. Gusi dan dua naga juga bergegas. Gusi berkata dengan kaget, pohon kehidupan di pulau ini saling terhubung, sepertinya, itu adalah sebuah lengan yang telah kehilangan telapak tangannya. Bagus. Chen Nan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya orang ini benar-benar ingin mengatur kembali tubuh aslinya, dan dia mulai mencari yang belum dicetak dari bagian yang terhubung. Ledakan. Ribuan ombak pecah di laut, dan ombak tak berujung melonjak ke langit, sebuah tablet batu terbang keluar dari air, lalu pecah berkeping-keping, dan seluruh pulau bergetar hebat. Chen Nan buru-buru menukik ke bawah dan bergegas ke laut lagi, menatap pulau Xiaohan yang agung dan deras di tengah gelombang ombak yang dahsyat. Ledakan. Pulau itu bergetar hebat, dan laut tampak mendidih, cahaya ilahi hijau bersinar antara langit dan bumi, dan akhirnya semburan aliran energi keras seperti gunung jatuh ke laut. Dalam suara keras, langit menutupi langit. Lengannya seperti gunung. Pohon kehidupan yang menutupi lengan, seperti yang diharapkan, dengan cepat berubah warna, dari hijau terang ke rambut hewan Heisen yang tebal dan panjang, yang sangat menakutkan. Ada pergolakan hebat di dalam air, dan cakar binatang itu naik ke langit. Setelah datang ke langit, semburan iblis meledak, dan kemudian bertabrakan dengan lengan binatang buas itu. Ledakan. Energi sihir tak berujung memenuhi seluruh ruang secara instan, seluruh lautan tampak sangat mati dalam sekejap, dan dunia gelap. Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, kami sangat mungkin menyaksikan peristiwa besar di surga dan bumi. Saya takut bahwa karakter mengerikan yang mempengaruhi ketenangan surga dan bumi akan terlahir kembali. Lengan besar menutupi langit dan ditutupi dengan bulu hewan goni, dan itu tampak mengerikan. Panjangnya lebih dari 70 mil, yang berada di luar imajinasi orang-orang biasa, seperti gunung yang terletak di langit. Ini luar biasa. Ini sebanding dengan taiko raksasa. Lengan besar yang ditutupi dengan bulu binatang bergetar lembut di udara, dan akan ada badai ganas antara dunia dan langit, kilat dan guntur, dan visi dunia akan mengikutinya. Di langit serigala raksasa dan hujan darah, lengan besar itu tiba-tiba bergerak dengan keras di udara, lengan itu didirikan, dan kemudian jejaknya jatuh, dan cakar binatang besar itu dengan sangat keras menghantam pulau di bawahnya. Ledakan. Gelombang bergolak melonjak ke langit, dan pulau di bawah ini terfragmentasi oleh telapak raksasa, dan dihancurkan oleh telapak binatang buas dalam sekejap. Ini benar-benar kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ombaknya bergejolak, ketika ombak surut, pulau itu lenyap, sepertinya belum pernah ada pulau seperti itu di permukaan laut. Lengan besar itu naik, dan energi magis mengalir ke langit. Awan gelap berangsur-angsur menghilang, laut kembali tenang, dan matahari bersinar ke bawah. Burung-burung laut terbang, ikan raksasa melompat, pemandangan yang sangat indah.
Namun, gambar horor Fangkai masih tercetak di benak Chen Nan dan Zijin Shenlong. Pukulan telapak tangan raksasa itu tak tertandingi. Tidak ada Raja Dewa yang bisa mengambilnya. Saya khawatir hanya bisa dipatahkan. Daging cincang, semua bentuk dan roh dihancurkan. Apa yang harus saya lakukan? Zijin Shenlong bertanya. Mengejar, aku ingin melihat di mana dia pada akhirnya. Chen Nan terbang lebih dulu. Zijin Shenlong dan Long Bao mengikuti mereka. Gu Shifei mendekati Chen Nan dan berkata, saya tahu mengapa ada begitu banyak pohon kehidupan. Orang yang dimeteraikan sangat mengerikan. Kehidupannya yang kuat tidak ada bandingannya, meskipun ia dipotong-potong dan disegel di dalam. Di atas semua pulau. Namun, melalui segel, energi kehidupan muncul dari permukaan dan mengembun menjadi pohon kehidupan. Petik 2. Baby Long bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, bisakah itu diringkas menjadi sesuatu yang nyata? Gu Xi menjelaskan, tidak mengherankan bahwa setelah kematian orang-orang kuat tertentu yang tak terkalahkan dalam legenda, tubuh mereka dapat berubah menjadi gunung dan sungai. Terlebih lagi, mereka mengatakan bahwa mereka berubah menjadi sungai yang deras, gunung yang bergulir, dan lautan yang tak ada habisnya, benua yang luas masih hanya bagian dari tubuhnya. Atau dia langsung berubah menjadi dunia. Karena itu, tidak terlalu mengejutkan bahwa cakar binatang yang kami temukan dapat mengubah hidupnya menjadi pohon kehidupan. Petik 2. Ya, aku juga mendengar bahwa lelaki sekuat itu pernah ada. Triple Dragon menghela nafas, ini benar-benar seperti membalikkan tanganmu di atas awan dan menutupi hujan, dunia ada di telapak tanganku. Terbang ribuan mil jauhnya, di atas laut yang luas, sebuah pulau hijau muncul lagi, dan langit sangat cerah. Tidak, benar-benar menemukan pulau lain. Oh, dia nenek naga. Setelah cakar binatang itu melekat pada lengan panjang, kekuatan itu bahkan lebih tak terduga. Sebuah pukulan lembut di udara, laut yang tenang tiba-tiba mengalami tsunami, gelombang besar, dan batu dengan cahaya yang cemerlang naik dari dasar laut dan meledak cahaya itu tiba-tiba pecah. Chen Nan membuka matanya dan melihat dengan jelas, dan sebuah kata diukir pada prasasti, Chen. Mereka persis sama dengan loh batu yang mereka temukan di kuil bawah air tempat cakar disegel. Seperti yang aku harapkan, ada sebuah kuil di bawah setiap pulau, dan ada sebuah monumen batu iblis kota. Mengapa kata Chen terukir, tetapi itu bukan tulisan tangan ayahku? Apakah keluarga Chen masih memiliki apakah ada orang lain di sini? Atau ada yang lain? Memikirkan ini, Chen Nanji Lingling menggigil. Dia punya firasat buruk dan menebak hasil yang mengerikan. Melihat ke arah cakar binatang buas yang mengerikan, dia melihat awan dan hujan, dan dia harus bersentuhan dengan langit di atas pulau. Setengah dari dada naik perlahan, dan para dewa hijau bersinar di atasnya. Tuhan berkata itu mengerikan, dada yang rusak ditemukan. Dada besar rusak dan utuh. Setengah kiri utuh, dan dijaga hingga bahu, turun ke pinggang dan perut. Setengah kanan tampaknya robek dan sebagian besar hilang. Lampu hijau di atasnya dengan cepat memudar. Dan kemudian rambut hitam tebal dan tebal keluar ke langit, ditutupi dengan bulu binatang. Itu seperti awan gelap yang besar, menutupi matahari di langit, membentuk bayangan besar di permukaan laut. Dalam guntur petir, lengan dada dan bahu yang patah bertabrakan dengan tangan yang melayang di udara, meledak energi kehidupan yang luas dan energi sihir yang tak ada habisnya. Awan ajaib menyelimuti, dada yang rusak akhirnya terhubung dengan lengan, dan seluruh ruang bergetar untuk sementara waktu. Di atas langit, badai topikal, kilat dan guntur, dan gelombang mengamuk di laut. Saat hujan darah melayang turun, sisa gunung yang seperti di udara, awan ajaib yang tak berujung perlahan-lahan mendarat, dan kemudian lengan kiri tiba-tiba melambai dengan keras, dan telapak tangan besar itu dicetak dengan ganas. Ledakan. Pulau di bawah ini hancur total. Tubuh yang tersisa naik ke langit dan terbang menuju langit. Terlalu cepat. Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, jika kamu terus seperti ini, akan butuh beberapa hari sebelum dia dapat mengatur ulang tubuh aslinya. Semuanya seperti yang diharapkan oleh Chen Nan, cakar iblis mengumpulkan lengan mereka dan kemudian bergabung bersama dengan setengah tubuh, kemampuan mereka tampaknya maju dengan pesat, dan kecepatan menemukan tubuh sisa di atas laut yang luas lebih cepat. Tetapi untuk hari itu, dia telah mengumpulkan seluruh tubuh bagian atasnya, dan kedua lengannya yang seperti gunung telah sepenuhnya berkumpul. Pada hari kedua, tubuh iblis besar berayun dalam ledakan awan ajaib, dan sekali lagi menemukan kaki patah besar di kedalaman laut. Saat paha dan tubuh bersatu, pulau itu hancur. Pada hari ini, tungkai bawah juga ditemukan dan bergabung dengan tunggul. Saat ini, tubuh iblis ini hanya berjarak satu kaki dan satu kepala, dan itu masih utuh. Sisa-sisa besar, jelas tubuh manusia, ditutupi dengan bulu binatang yang tebal dan mengerikan, yang sangat menakutkan. Chen Nan juga meragukan apakah ini adalah kera raksasa, tetapi melalui pengamatan yang cermat ia menemukan bahwa itu adalah tubuh manusia, tetapi itu lebih tinggi daripada orang biasa dan memiliki rambut lebih tebal. Pada hari ketiga tidak ada untungnya bagi sisa-sisa itu, ia terus melayang di laut yang tak berujung, tetapi ia tidak merasakan sisa kaki dan kepalanya. Sampai hari kelima, sebuah pulau besar muncul di kedalaman lautan, lampu hijau redup, tetapi memang ada aura di atas pulau itu. Sisa-sisa melarikan diri seperti gunung hitam raksasa. Selama 5 hari, Chen Nan dan mereka telah mengikuti. Pada saat ini mereka tahu bahwa kaki raksasa yang tersisa akhirnya ditemukan, ini adalah kaki yang lengkap, tetapi tampaknya ada masalah dengan pohon kehidupan yang ditutupi di atasnya, dan daun-daun pohon itu tidak memiliki banyak kilau.
Sutra naga bajingan itu sangat umum sehingga ia berteriak, tidak akan ada formasi lain yang menutupi pulau itu, bagaimana mungkin pohon-pohon kehidupan itu kehilangan sebagian besar esensinya. Ledakan, gelombang besar bergejolak, dan prasasti iblis laut naik ke langit dan kemudian hancur di udara. Di atas pulau itu, semburan cahaya hijau tiba-tiba muncul, tetapi kaki raksasa anjing laut itu tidak naik ke langit. Suara burung melengking terdengar dari pulau itu, dan seekor burung raksasa berkepala 9 berkaki 10 melonjak ke langit. Burung berkepala 9 memang besar di mata orang-orang biasa, tetapi tidak cukup untuk melihat dibandingkan dengan tubuh iblis, itu kecil seperti semut. Sayap burung berkepala 9 berwarna hijau dan hijau, meledak keluar dari cahaya ilahi, mengungkapkan kekuatan yang luar biasa. Benar-benar kekuatan di atas tingkat Raja Dewa. Chen Nan terkejut, ini adalah orang terkuat yang dia lihat setelah datang ke neraka ke-17. Ombak, yang kuat sangat indah, dan saat sayap mengepak, laut mengikuti gelombang yang bergejolak. Zijin Shenlong berkata, tampaknya burung raksasa itu telah menyerap sebagian energi pohon kehidupan. Tampaknya fluktuasi energi segar yang dipancarkan oleh sayap hijaunya tampaknya memiliki asal yang sama dengan energi di pulau itu. Tubuh sisa besar di udara, meskipun tidak memiliki kepala, tampaknya dapat melihat segala sesuatu di depannya, dan dua cakar iblis diselimuti, meraih burung berkepala 9. Chang Xiao Zentian, burung berkepala 9 menuju ke langit dan tidak menghindar, bergegas menuju cakar. Suatu hal yang aneh terjadi pada saat ini, burung berkepala 9 berkaki 10 itu tampak tumbuh seperti angin, tubuhnya melaju dengan cepat, dalam sekejap, ia berubah menjadi burung raksasa yang bertahan hingga puluhan kilometer. Tidak kurang dari 100 mil, menempati seluruh langit, menghalangi semua sinar matahari dari langit, membentuk bayangan besar. Bahkan Tuhan, ini luar biasa. Seru Baby Dragon, Chen Nan, Zijin Shenlong, dan Gu Xi juga tercengang. Burung berkepala 9 itu terlalu tak terduga, memiliki tubuh yang sangat besar sehingga hampir bisa berdiri bahu-membahu dengan tubuh iblis. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang diungkapkannya menjadi semakin mengerikan, dan luasnya tidak tertandingi. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat daripada ketika pertama kali muncul. Saudaranya Dragon, 17 lapisan neraka ini begitu sesat. Munculnya tubuh iblis cukup untuk membuat orang tertegun. Sekarang ada burung aneh. Kekuatan yang sama sulit untuk berspekulasi, kehadiran. Tidak hanya Zijin Shenlong menghela nafas, Chen Nan diam-diam mengucapkan. Ledakan. Sayap burung berkepala 9 itu seperti dua pisau besar yang tajam, yang memotong kekosongan langsung selama penerbangan cepat, meninggalkan dua celah besar di ruang angkasa. Cakarnya berkilau dengan cahaya hijau, merobek tubuh yang tersisa di udara. 9 kepala burung besar juga meniup seberkas cahaya cemerlang, dan meraung tubuh iblis. Setiap cahaya memiliki ribuan kaki panjang dan puluhan kaki tebal, orang dapat membayangkan energi horor yang terkandung di dalamnya. Dua cakar iblis besar di udara terus melambai, meledak keluar dari iblis Ki, dan lampu hijau tak berujung lenyap, dan kemudian disapu menuju burung raksasa. Suara-suara burung yang memekakkan telinga sepertinya menembus pikiran beberapa orang di Chen Nan, suaranya begitu kuat sehingga orang harus menutup pendengaran mereka, kalau tidak mereka akan hancur. Sayap burung raksasa lebih kuat daripada senjata ilahi, dan itu terus-menerus memotong dua cakar iblis di udara, pada saat yang sama, cakar dan 9 kepala terus menyerang. Tubuh iblis yang keras kepala dihambur-hamburkan oleh tangan-tangan yang bermasalah, dan untuk sementara waktu sulit berurusan dengan burung raksasa berkepala 9 itu. Namun, ini tidak berlangsung lama, setelah 1/4 jam, kedua cakar iblis itu akhirnya meraih burung raksasa itu, lalu menekannya ke laut, dan kemudian mengangkatnya untuk merobek udara. Ledakan, langit dan bumi bergejolak, dan energi kehidupan yang tak berujung meledak, bahkan jika mereka berada puluhan mil jauhnya, Chen Nan masih merasakan aura yang kuat di udara. Gu Xi dengan rakus mengisap, dan pada saat yang sama melakukan segala upaya untuk menjalankan latihan dan menyerap kekuatan hidup. Namun, energi kehidupan yang tak terbatas hanya menyebar sejenak di udara, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya ilahi, berkumpul menuju pulau di bawah ini. Hampir semua energi besar kehidupan melonjak ke pulau itu, dan pohon kehidupan di pulau itu tiba-tiba penuh dengan cahaya, dan mereka menyerap energi kehidupan dengan seluruh kekuatan mereka. Burung raksasa yang terkoyak di tangan tubuh iblis tidak menumpahkan darah, tubuhnya perlahan memudar, dan akhirnya semua berubah menjadi aura, melayang ke arah pulau. Naga kakeknya, aku akhirnya tahu apa yang sedang terjadi, dan aku berkata bahwa tidak mungkin ada banyak penyimpang di dunia ini. Kesembilan burung raksasa ini sepenuhnya ditransformasi oleh aura, energi kehidupan yang diungkapkan oleh kaki sihir yang tersegel. Terkondensasi, mungkin terlalu lama, itu secara bertahap membuka akalnya dan menjadi iblis. Sekarang, tubuh iblis terkoyak dan aura menyebar ini akan kembali ke kaki ajaib tubuh. Chen Nan juga mengerti bahwa burung raksasa itu hanyalah penjelmaan dari kaki ajaib, tidak mampu menembus segel, sehingga vitalitas muncul dari cara hidup yang lain. Ledakan, pulau itu bergetar, dan kaki raksasa seperti puncak langit naik ke udara dan terbang ke arah langit. Ledakan, tubuh yang tersisa bertabrakan dengan kaki ajaib, dan akhirnya membentuk tubuh sihir yang hampir lengkap. Ini adalah tubuh yang luar biasa, jika tidak ditutupi dengan bulu hewan goni, itu bisa disebut sangat kuat dan sempurna. Ini adalah tubuh kokoh yang dihasilkan sesuai dengan rasio emas. Tubuh ajaib ini terlalu tinggi, berdiri di permukaan laut, setengah dari tubuhnya telah melampaui awan putih di langit.
Angin kencang membengkak, iblis ki naik, ombak besar mengalir ke langit, awan ajaib berkumpul, dan diguntur dan guntur, hujan darah melayang turun, tapi kali ini hujan darah tidak jatuh ke laut, berkumpul ke segala arah dari tubuh pergilah, semua air darah menembus ke dalam tubuhnya. Chen Nan sangat terkejut, katanya dengan sedikit terkejut, apakah dikatakan bahwa hujan darah adalah darahnya, telah melayang di langit dan bumi ini, dan sekarang bersatu lagi. Untuk kata-kata Chen Nan, Zijin Shenlong sangat setuju dengan mereka. Di arah lain, Dewa Cahaya, Dewa Perang, dan Dewa Unsur Air semua dibahas secara bermartabat. Itu pasti darah iblisnya sendiri, yang sekarang dipersatukan kembali. Reorganisasi tubuh nyata hampir sepenuhnya berhasil, hanya kepala terakhir. Tubuh iblis besar tanpa kepala berdiri di antara langit dan bumi. Meskipun tidak memiliki kepala, seluruh orang masih seperti roh. Dia seperti pelopor di dunia ini, menakjubkan, dan kekuatannya yang menembus dapat membuat para dewa patuh. Ini adalah penguasa absolut. Fluktuasi energi yang kuat lebih besar daripada Wang yang di bawah ini. Bahkan jika mereka sekuat Chen Nan dan Zijin Shenlong, mereka tidak bisa tidak merasa takut. Di depan karakter yang begitu kuat, bahkan Raja Dewa juga harus patuh. Chen Nan sekarang harus percaya bahwa beberapa orang di dunia ini benar-benar dapat mengangkat tangan mereka untuk memecahkan langit dan menginjak kaki mereka ke tanah. Orang-orang seperti itu dapat menghancurkan seluruh dunia. Dia percaya bahwa kecuali wanita di Jaderui, atau pria tua di makam sudah dekat, tidak ada yang akan bisa mengambil beberapa trik di depan pria kuat ini seperti raksasa di langit. Guntur dan guntur di antara langit dan bumi, hujan darah berceceran, dan kabut darah tanpa akhir semuanya menyelimuti tubuh iblis tanpa kepala dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Darah iblis abadi telah tersebar di antara langit dan bumi selama bertahun-tahun, tetapi masih dapat dikumpulkan kembali. Ini hanyalah mitos dalam mitos penciptaan. Pria kuat macam apa ini? Langit punah, sulit dikubur, lautan berombak, tetapi air laut redup di kaki tubuh iblis tiba-tiba mundur dengan cepat, dan zona vakum tiba-tiba muncul di laut yang mengamuk yang asli. Keluar. Semburan guntur di antara dunia dan hujan darah yang keras menjadi semakin ganas. Ke segala arah, gambar seperti darah tiba-tiba muncul, dan seperti kilat berdarah, mereka berkumpul dari jauh. Melihat lebih dekat, ternyata itu adalah sungai darah yang digabungkan dengan darah. Air darah tampaknya telah berkumpul dari seluruh penjuru neraka ke-17, tidak jauh, dan berkumpul di langit menjadi sungai darah. Darah tak berujung menodai langit, hujan darah berkibar, kabut darah terisi, sungai darah mengalir, dan langit tampak seperti lautan darah. Setelah baptisan darah, tubuh iblis yang tinggi tampaknya bahkan lebih tidak dapat dicapai, ia tampaknya berdiri di sana seperti tuan yang mengendalikan dunia ini. Melihat darah yang tak berujung, dan tubuh iblis yang membuat orang memandang ke atas, Chen Nan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memikirkan sebuah kalimat ketika Yin dan Yang memberontak, mewarnai langit dengan darah iblisku. Leluhur iblis yang disegel di tanah suci Dantai digunakan untuk berbicara kepada diri mereka sendiri, dan 9 tetes darah iblis asli pada iblis-iblis kota pernah berteriak, tetapi pada awalnya, yang benar-benar datang dari mulut tidak ada yang tahu. Pada saat ini, Chen Nan tidak bisa tidak mengaitkan kalimat itu dengan adegan di depannya, dan merasa itu agak tepat. Darah ajaib tak berujung menyapu dunia dan Wang Yang dan langit semua diabaikan, hanya tubuh iblis menjadi satu-satunya di antara dunia. Bukankah kalimat itu semacam ramalan? Chen Nan tidak bisa tidak memiliki asosiasi seperti itu. Tuhan berkata, dia sangat kuat. Naga bayi berbisik, jika aku memiliki kekuatan yang begitu kuat, makanan lezat dunia bukan untuk kupilih. Pria super besar, pria super besar. Bajingan tua itu terus menggumamkan kalimat ini dengan kaget. Waktu berlanjut selama sehari semalam sebelum kabut darah berangsur-angsur menghilang, dan tubuh iblis besar tubuh iblis tanpa kepala akhirnya bergerak. Kali ini dia menginjak permukaan datar Haiping, berjalan seperti tanah datar, berjalan ke arah timur. Sinar matahari keemasan menabur, air laut sudah tenang, laut dan langit sama, hijau dan biru seperti sapuan, dan di tempat yang jauh itu, laut dan langit terhubung dan terhubung bersama. Iblis tanpa kepala itu ada di lautan luas, dan setiap langkah lebih dari 10 mil jauhnya, tapi itu tidak memercikkan sedikit ombak, juga tidak tenggelam ke permukaan laut. Dia melangkah maju dan tampaknya memiliki tujuan yang jelas. Melewati pulau-pulau di sepanjang jalan, banyak dari mereka memiliki beberapa binatang totem yang kuat. Beberapa binatang totem terbang ke langit, dan ingin bertanya mengapa tubuh iblis yang menjulang ke awan itu suci. Jawabannya memberi mereka hanya satu hasil, cakar iblis besar membanjiri langit, dan dalam sekejap binatang buas totem itu meledak menjadi puing-puing. Keduanya hanyalah perbedaan antara langit dan bumi, sama sekali tidak seri. Chen Nan dan Zijin Shenlong telah mati rasa untuk waktu yang lama. Mereka hampir tidak dapat memperkirakan kekuatan tubuh iblis tanpa kepala. Hanya tahu bahwa hanya master dari seri dewi dan tua-tua penjaga makam di dunia ini yang dapat bersaing satu sama lain. Meskipun sulit untuk bertemu tangan anti di laut ini, masih ada beberapa tuan. Ada beberapa binatang buas totem yang mendekati ranah Raja Dewa. Meskipun mereka belum mencapainya, mereka tidak jauh. Di ujung laut yang luas, biru tebal muncul di bidang visi Chen Nan, bahkan benua. Iblis tanpa kepala melewati Wang Yang dan menemukan benua. Dia tampaknya memiliki pengetahuan spiritual yang lengkap, semuanya begitu tepat. Benua ini sangat luas, tetapi juga sangat primitif, hutan primitif yang tinggi dan lebat menutupi daratan, dan burung-burung dan binatang buas yang ganas ada di mana-mana, dan mereka semua adalah spesies yang berbeda.
Seperti gajah raksasa putih setinggi 10 kaki, ular sanca raksasa berkepala 2 dengan panjang 100 kaki, burung raksasa berwarna-warni sepanjang 7 hingga 8 kaki dengan sayapnya memanjang, dan beberapa naga bumi besar seperti gunung. Duri ditumbuhi, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, dan binatang buas penuh, seolah-olah kembali ke zaman kuno. Iblis tanpa kepala berjalan sekitar ratusan mil ke depan, dan sebuah suku yang lebih besar muncul di depannya, sepertinya ada puluhan ribu orang, binatang totem yang kuat naik ke langit dan membengkak dengan fluktuasi energi yang hebat. Sejauh gunung dan Chenan bergerak, dengan kesadaran yang tajam, ia menemukan bahwa binatang totem dari tubuh laba-laba wajah manusia ini telah sepenuhnya mencapai ranah Raja Dewa, dan kekuatan super absolutnya. Gelombang kesadaran berfluktuasi hebat di udara, dan Chenan menangkap jejak gelombang dan segera mengerti apa yang dia bicarakan. Aku adalah Dewa Totem dalam jarak 100.000 mil. Aku telah belajar dari arah laut barat bahwa seekor troll lahir dan bergegas menuju daratan. Aku tidak berharap itu menjadi troll tanpa kepala seperti kamu. Di mana kamu? Jawaban untuk tubuh laba-laba wajah manusia totem God masihlah cakar iblis yang besar, tetapi kali ini kekuatan cakar iblis telah meningkat banyak, secara langsung memecahkan kepingan-kepingan yang diambil dalam kehampaan, dan dengan cepat meraih Dewa Totem. Totem tubuh laba-laba wajah manusia ketakutan, meninggalkan gambar residu di tempat dan dengan cepat muncul ke arah lain, kekuatan tingkat dewa tidak memiliki kelembaban, sehingga lolos dari pukulan sengit ini. Ledakan. Cakar iblis besar menghancurkan gunung di bawahnya dalam sekejap, menyebabkan bebatuan menembus dan debu menyebar. Di mana iblis ini kalian? Apakah kamu ingin menyerang tanah suci para dewa? Para dewa memerintah benua ini, apakah kamu ingin menjadi musuh para dewa? Wajah manusia itu berteriak. Namun, meskipun ia memiliki suara yang kuat, ia dapat dengan jelas melihat ketakutan di dalam hatinya, di wajah Big Mac yang tidak bisa melihat kedalaman, siapapun harus mengebor dalam hatinya. Chen Nan dan Zijin Shenlong terkejut untuk sementara waktu, mereka tidak menyangka bahwa sekuat Raja Dewa sebenarnya disebut Tianjin. Tampaknya orang yang belum pernah maju ini tampak sangat menjanjikan. Namun, saya harus bisa melihatnya segera, saya percaya bahwa tubuh iblis tanpa kepala akan segera bertabrakan dengannya. Ledakan, cakar iblis jatuh, dan gunung lain hancur dan runtuh. Kekuatan pemboman yang kuat, bahkan Raja Dewa harus mundur. Tubuh laba-laba wajah manusia totem Allah dengan jelas menyadari bahwa ia bukan musuh dari tubuh iblis tanpa kepala. Ia bangkit ke langit, mengayunkan awan iblis, dan terbang ke arah timur dengan cepat. Hanya saja iblis tak berkepala itu jelas tidak ingin memberinya kesempatan, dan mengambil langkah besar ke depan, seolah-olah itu muncul dari udara tipis, itu puluhan mil dalam sekejap, dan tiba-tiba berhenti di depan Dewa Totem, dan cakar iblis luar biasa. Hasilnya bisa dibayangkan, bahkan roh jahat dengan pengalaman tempur yang sangat kaya tidak bisa lepas dari cakar, apalagi Dewa Totem ini dengan kekuatan tetapi pengalaman tempur yang sangat buruk. Setelah melakukan yang terbaik untuk mematahkan kekosongan beberapa kali dan melarikan diri berkali-kali, tubuh totem wajah manusia Dewa Totem akhirnya dihancurkan ke telapak tangan raksasa oleh cakar iblis. Di kejauhan, Chen Nan dan Zijin Shenlong dan yang lainnya berkeringat dingin. Itu adalah Raja Dewa. Sebenarnya terbunuh seperti ini. Booming. Bumi bergetar, hutan primitif bergetar, kayu purba yang menjulang hancur seperti rumput liar di kaki tubuh iblis tanpa kepala, dan dia berjalan ke arah timur tanpa ragu-ragu. Selain Chen-Chenan, ke arah lain, unsur-unsur dewa air, dewa cahaya, dan dewa perang diam-diam mengikuti. Mengerikan, siapa pria ini? Dewa air unsur. Tampaknya memiliki rasa takut yang masih melekat, wajahnya pucat, dan wajahnya terlihat jelek. God of War yang pemberani juga sangat tidak sedap dipandang, dia tahu bahwa ada celah yang tidak dapat diatasi dengan tubuh iblis tanpa kepala, dan dia tidak bisa menghadapinya sama sekali. Chen Nan, mereka telah menemukan dewa cahaya, dan mereka juga menemukan dewa setan kegelapan, tetapi ketiga pihak tidak memiliki niat untuk ikut campur tangan, dan mereka lebih terpisah secara diam-diam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah melakukan perjalanan ribuan mil dengan cara ini, tubuh iblis tak berkepala di sepanjang jalan sekali lagi menghancurkan dewa totem dengan kekuatan kuatnya yang tak tertandingi, dan kemudian tidak ada binatang totem yang berani melangkah maju. Melewati suku-suku besar, penduduk asli yang hampir primitif ini berlutut dan bergumam dalam doa, tetapi tubuh iblis tidak membahayakan orang-orang biasa yang lemah ini. Sepanjang jalan, banyak binatang totem telah menginformasikan totem sebelum berita kelahiran troll. Chen Nan mereka berharap bahwa yang disebut Tuhan pasti telah diberitahu tentang berita ini, jika itu adalah orang yang cukup kuat, saya takut perang yang mengerikan tidak dapat dihindari. Setelah bergerak maju untuk lebih dari 2000 mil lagi, Chen Nan harus menghela nafas bahwa area tingkat neraka ke-17 ini tampaknya seluas dunia. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba terdengar di samping telinga Chen Nan, yang sepenuhnya diceritakan kepadanya sendirian dengan fluktuasi kesadaran. Aku tidak menyangka hari ini datang begitu cepat. Suara itu sangat tua, dan tampaknya memiliki emosi yang tak terbatas. Generasi pertama dari paus yang cerah. Chen Nan terkejut. Ya, ini aku. Apakah kamu mencari sesuatu untuk menunjukkan aku? Kamu membuka pintu ke neraka untukku, mungkin bukan tanpa alasan. Ya, aku membawamu ke neraka, tentu saja, bukan kemauan. Meskipun aku di neraka, peristiwa besar di dunia tidak bisa menyembunyikanku. Semua percakapan ini dalam komunikasi dengan fluktuasi kesadaran, sehingga mereka tidak menyadari para bajingan.
Chen Nan menunjukkan warna yang bermartabat dan berkhotbah, mengapa Anda mencari saya? Dipercayai oleh seseorang untuk memberimu sesuatu. Juga, membimbingmu untuk menyelamatkan seseorang. Tiba-tiba jantung Chen Nan berdegup kencang, dia sepertinya menebak apa itu dan siapa dia, dengan bersemangat berkata, dia, di mana dia? Kamu sudah melihatnya. Chen Nan tertegun. Kalimat ini membuatnya tertegun untuk beberapa saat, dan kemudian kehilangan suaranya. Saya berbicara tentang ayah saya Chen Zan. Di mana dia? Bayi naga itu meringkuk di bahu Chen Nan dan tampaknya terkejut oleh Chen Nan. Dia membuka matanya dengan bingung dan berkata, ada apa dengan Chen Nan? Zijin Shenlong dan Gu Si juga menoleh dan menatap Chen Nan dengan ekspresi senang karena terkejut. Generasi pertama Paus Cahaya tampaknya percaya pada Zijin Shenlong, dan kali ini gelombang kesadaran juga mencapai hati mereka, sehingga mereka mendengar suaranya seperti Chen Nan. Ya, aku berbicara tentang ayahmu Chen Zan, kamu sudah melihatnya. Bayi naga dan Zijin Shenlong berseru, mereka tampaknya mendengar bahwa ini adalah generasi pertama dari Paus yang cerah, dan bahkan lebih terkejut dengan pesan yang dia katakan. Chen Nan tampak sedih, dan berkata dengan sedih, mungkinkah dia? Dengan berlinangan air mata, dia melihat ke arah iblis besar tanpa kepala yang perlahan-lahan menghilang ke kejauhan. Ya, dia adalah ayahmu. Generasi pertama Paus yang cerdas merespons dengan sangat tegas. Jangan katakan bahwa sebagai putra Chen Zan, Zijin Shenlong, Gu Si, dan bayi naga benar-benar terdiam untuk sementara waktu. Chen Nan mengguncang tubuhnya sebentar dan hampir jatuh ke tanah. Gu Si buru-buru mendukungnya. Chen Nan sangat sedih dan geram. Dia bertanya dengan sangat sedih, apa yang terjadi, mengapa ayahku menjadi seperti ini? Ketika dia berkata, dia membuka sayap Dewa Raja dan dia harus mengejar ketinggalan. Selama 10.000 tahun, ayahku tersayang, berubah menjadi troll tanpa kepala yang mengerikan, dia tidak bisa mempercayainya. Sakit hati dan amarah mencapai ekstrim, tetapi tidak peduli apa yang menjadi Chen Zan, dia adalah ayah yang baik yang dikagumi Chen Nan. Dia ingin bergegas ke setan tanpa kepala di pertama kalinya, dan memanggil, ayah. Namun, dinding cahaya menghentikan Chen Nan dan menghalangi jalannya. Suara tua Paus Bright bergema di telinganya, berkata, jangan khawatir, kamu melangkah maju, dia akan membunuhmu. Tubuh ini didominasi oleh sihir, dia sekarang Chen Demon, dia tidak akan ingat kamu. Chen Nan merasakan sakit yang memilukan. Bagaimana mungkin pria Weiyan, yang berani bersaing dengan leluhur yang jauh dan mengabaikan semua dewa dan iblis di langit dan bumi, menjadi seperti ini? Dada Chen Nan naik turun dengan keras. Dia berusaha menekan emosinya. Butuh waktu lama untuk mengatakan dengan keras, ibuku, tahukah kamu apa yang terjadi padanya? Jangan khawatir, segalanya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Ibumu dan Chen yang didominasi dewa berperang bersama, dia tidak bisa dalam bahaya. Apa? Kata Chen Nan dengan suara kaget, iblis didominasi dewa, apa yang terjadi? Anda harus memahami karakteristik latihan keluarga Chen Anda. Xuan Gong dapat terus membalikkan. Kultivasi positif adalah vitalitas emas, dan kultivasi terbalik adalah energi sihir hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa yang positif adalah dewa dan sebaliknya adalah iblis. Tentu saja aku tahu. Chen Nan membalik Xuan Gong beberapa kali, bagaimana mungkin dia tidak tahu rahasianya. Tapi kamu mungkin tidak tahu bahwa ayahmu tidak pernah membalik Xuan Gong. Dia telah berlatih secara positif dan selalu menekan operasi terbalik Xuan Gong. Karena dia secara tidak sengaja mendengar beberapa rahasia yang seharusnya tidak diketahui dari generasi tua keluarga Chen, jadi dia ingin memulai jalur yang sama sekali berbeda, dan dia ingin membuka jalur kultivasi lain. Namun, kitab pemanggilan keluarga Chen begitu sombong sehingga sulit untuk keluar dari pintu ini. Karena peluang yang tak terbayangkan, penanaman lompatan dan batas dapat digambarkan sebagai dinamisme. Tetapi setelah penanaman dunia, perubahan kebalikan dari penginjil semakin sulit untuk ditekan, dan akhirnya di lantai 17 neraka diubah menjadi sihir. Petik 2. Chen Nan percaya pada kata-kata generasi pertama Paus Cahaya, karena di masa lalu yang jauh, ayahnya Chen Zan telah memberitahunya jangan mudah membalikkan Xuan Gong. Bisa dibayangkan bahwa perang Chen menggunakan keterampilan yang terkenal di dunia untuk menekan Xuan Gong selama ribuan tahun, lagi pula, itu tidak bisa diubah pada akhirnya, dan betapa sengitnya itu ketika akhirnya berbalik. Generasi pertama Paus mengkonfirmasi dugaannya dan berkata, ayahmu berjuang keras selama ribuan tahun, tetapi tidak berharap Xuan Gong tidak hanya membalikkan, tetapi berbalik lagi dan lagi, sampai dia berhenti sepenuhnya. Apa hasil yang telah Anda lihat tiba? Petik 2. Apa? Chen Nan terkejut dan kehilangan suaranya, apakah latihan Xuan Gong menjadi tubuh fana manusia setelah belokan terakhir? Tidak juga, ayahmu membalikkannya sebanyak 8 kali, dan aku tidak tahu apakah ini final. Keringat dingin Chen Nan keluar, dan suatu hari dia tak terhindarkan, dan dia akan memulai jalan yang sama, berdiri tegak dan memiliki tubuh ajaib. Setelah ayahmu berputar 7 kali, Si Wei mencapai tingkat yang luar biasa, tetapi seluruh orang itu hampir menjadi iblis dan menjadi iblis perang yang sesungguhnya. Setelah dibangunkan oleh ibumu sekali, dia bertekad dalam proses mabuk pendek. Buat keputusan, ambil tangan keluarga Chen yang kuat, singkirkan tubuh iblis, dan sepenuhnya mulai jalur kultivasi Anda sendiri. Petik 2. Chen Nan merasa punggungnya kedinginan, dan dia pergi ke jalur kultivasi yang sudah ada. Dia pasti harus mengikuti jejak ayahnya. Mungkinkah dia akan menjadi mana di masa depan tetapi sangat kejam.
Pada era 10.000 tahun yang lalu, Xuan Gong keluarga Chen tidak tertandingi di dunia dan terdaftar sebagai koleksi Tiangong kelas 1. Bahkan di alam surga, itu juga terkenal, jika Anda mempelajarinya secara mendalam, itu tidak akan kalah dengan itu. The Summoning Book tidak hanya kumpulan misteri misterius dari kekuatan yang mendalam, tetapi juga bentuk tak tertandingi dari formasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga menggunakan tubuh manusia sebagai susunan untuk memanggil jiwa-jiwa orang-orang kuat yang mengambang di langit dan bumi. Itu benar. Namun, sutra pemanggilan ini terlalu aneh. Sebagai keluarga Chen, Chen Nan tidak tahu sampai sekarang bahwa ada banyak rahasia tersembunyi. Ketika ia akhirnya mencapai akhir putaran ke-8, ia benar-benar akan berbalik untuk tubuh Raja Iblis yang tingginya ribuan kaki, ia punah dan menjadi dewa yang tiada taranya. Generasi pertama dari Paus yang cerah berbisik, biarkan Chen Nan mengerti apa yang terjadi pada ayahnya. 10.000 tahun yang lalu, satu generasi pertempuran sombong di langit dan bumi, 100 dewa perang dan setan, menghadapi musuh yang kuat yang tak terbayangkan. Selain keluarga Chen, ada beberapa rival lainnya, yang semuanya langka di dunia, lawan yang paling sulit adalah karakter misterius di belakang dan Taixuan. Sampai sekarang, Chen Nan tidak tahu siapa orang itu, bahkan saudara perempuan iblis-iblis tertua di Dongtu. Wanita itu, yang berada di jalur yang sama dengan metode budidaya iblis gila iblis tua, adalah wanita paling kuat di Dongtu, dan dikenal sebagai Senji. Namun, bukan hanya dia yang adalah orang kuat yang mengejar dan membunuh Chen Zan. Dalam huru-hara, Senji tidak tahu siapa yang meninggal, yang menjadi kasus tertunda. Untuk alasan ini, setan-setan gila dari wilayah timur membuat upaya besar untuk pergi ke surga, dan ingin membalas dendam kepada Dewa Ji. Ini, dalam suatu cara, sangat melegakan tekanan perang Chen. Dia tidak berperang melawan iblis-iblis gila. Dalam bencana besar langit dan bumi, para dewa jatuh, dan para dewa serta iblis tak terhitung mati dan terluka. Di era itu, gerbang surga terbuka lebar, dan dunia manusia hampir terhubung ke surga, neraka. Dia menghilangkan semua jejak, hampir tidak meninggalkan petunjuk, dan dapat dikatakan bahwa dia menyingkirkan semua musuh yang kuat. Ini diam-diam dipraktikkan selama 5.000 tahun, tetapi pada saat ini, kekuatan ilahi berbalik lagi, dan akhirnya berbalik melawan Tuhan untuk menjadi setan. Ribuan tahun penindasan akhirnya berakhir meledak sepanjang waktu, mengubahnya menjadi tubuh iblis yang punah yang memiringkan dunia. Pada saat ini, seni bela dirinya dapat dikatakan berkilauan, dan setelah 8 revolusi Xuan Gong, jika ia bergegas keluar dari neraka, itu akan hampir tak terkalahkan di langit dan tanah. Tetapi menjelekannya, sulit untuk mempertahankan kesadaran yang sadar, tanpa ampun dan tidak bersalah, bahkan orang terdekat akan menjadi pembunuh. Ibu Chen Nan hampir terbunuh beberapa kali, tetapi Chen Zan pantas menjadi arogansi satu generasi. Tidak hanya beberapa orang dengan keterampilan seni bela diri yang cocok, tetapi juga ketekunannya, beberapa orang bisa menyamai. Dengan ketekunan yang besar, dia menyingkirkan belenggu iblis dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dan pada saat ini, dia membuat keputusan besar untuk menumpahkan setan. Namun, jika Anda ingin melakukan transformasi yang sengit ini, Anda perlu orang untuk membantu. Chen Zanzang berubah menjadi tubuh iblis berkaki 1000, menghancurkan 17 lapis neraka, tidak lagi menyamarkan napasnya sendiri, dan membiarkan energi magis Naha mengalir langsung ke Xiaohan, bahkan langsung ke kekosongan, dan bergegas ke surga. Prestise yang kuat di dunia sangat luas dalam sekejap. Dia tahu bahwa musuh-musuh di masa lalu akan dapat merasakan napasnya, dan dia pasti akan menemukannya dengan kecepatan tercepat. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari itu. Manfaatkan kekuatan orang-orang itu dan ubah menjadi setan. Semuanya seperti yang diharapkan oleh pertempuran Chen, musuh yang kuat akan datang dengan cepat. Di samping keluarga Chen surgawi, ada master digital lainnya. 8 revolusi Xuan Gong, pertempuran Chen yang berubah menjadi tubuh iblis ribuan kaki, kali ini hanyalah pertempuran, hidup untuk bertarung. Kekuatannya luar biasa, saingan langka. Musuh-musuh lama bukan lagi musuh-musuhnya, meskipun ia masih mempertahankan sedikit ketenangan, ia masih didominasi oleh sihir, ia telah dengan sombong membunuh 3 musuh kuat dari nama keluarga Non-Chen. Tentu saja, prosesnya juga sangat sengit. Setelah semua, praktik budidaya orang-orang itu juga telah dipaksa ke tingkat yang tak terbayangkan bagi orang-orang biasa. Pada akhirnya, Chen Zan ingat bahwa dia berasal dari keluarga Chen. Bagaimanapun, darah yang sama mengalir di tubuhnya. Dia tidak membunuh keluarga Chen. Pada saat ini, leluhur keluarga Chen juga datang. Chen Zan mengambil kesempatan ini untuk bersiap melepaskan tubuh iblis. Dengan tangan leluhur, ia menghancurkan tubuh iblis, dan tubuh baru yang berubah menembus belenggu iblis, dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap. Tubuh iblis perang yang dihancurkan oleh leluhur disegel di laut oleh keluarga Chen. Jadi apa yang terjadi pada ayah dan ibuku nanti? Chen Nan bertanya. Tubuh baru Chen Zan didominasi oleh keilahian, dan dia membawa ibumu keluar dari neraka ke-17. Dia tidak ingin menghadapi hidup dan mati keluarga Chen. Kemana mereka pergi? Dunia ketiga. Chen Nan bergumam pada dirinya sendiri, alam ketiga. Terakhir kali dia memanggil jiwa ayahnya dari formasi tabu, dia sudah tahu bahwa perang Chen telah pergi ke dunia ketiga yang legendaris, yang dikonfirmasi lagi hari ini. Namun, dia tidak tahu banyak tentang dunia ketiga, dan dia tidak tahu di mana itu. Dia bertanya, dunia ketiga macam apa itu? Itu dunia yang sama dengan dunia manusia dan dunia celestial. Aku tidak tahu dunia macam apa itu.
Aku takut hanya orang-orang kuat seperti totem barat yang akan mengetahuinya lagi. Bagaimana saya bisa memasuki dunia ketiga? Chen Nan terlalu bersemangat untuk ini. Sejak kebangkitan makam dewa kuno, ia sering terbangun dari tidurnya di malam hari, setiap kali karena ia kembali ke mimpi 10.000 tahun yang lalu, yang merupakan mimpi abadi. Di mana begitu mudah untuk memasuki alam ketiga. Paus Guang menghela nafas, tampaknya penuh penyesalan. Kata-kata lama tidak berdaya, aku tidak bisa memasuki alam ketiga. Baby Dragon dengan penasaran berkata, apakah ini benar-benar sulit? Tentu saja, karena dunia ketiga yang legendaris adalah lapisan neraka ke-18 yang legendaris. Ini benar-benar berita yang menghancurkan, sehingga Chen Nan dan Zijin Shenlong tertegun, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Paus Cahaya berkata, Anda beruntung telah memasuki lapisan neraka ke-12, dan sekarang Anda telah sampai pada lapisan neraka ke-17. Anda juga telah melihat bahwa setiap lapisan neraka memiliki rahasia yang tidak ada habisnya. Lapisan neraka ke-18 yang legendaris lebih baik daripada lantai ke-17 sebelumnya, bahkan lebih misterius. Mengambil belokan ke-8 ayahmu sebagai contoh, jika membuka lapisan neraka ke-17 pertama membutuhkan kekuatan yang berhasil, maka membuka lapisan neraka ke-18 membutuhkan 8 kali lipat. Saya pikir Anda telah melihat ketika iblis perang setinggi ribuan kaki begitu kuat, dia hanyalah sisi ajaib ayahmu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan masa kejayaan ayahmu. Kau bisa bayangkan betapa mengerikannya dia jika dia mengerahkan 8 kekuatan yang berhasil. Petik 2. Ini terlalu luar biasa. Zijin Shenlong berteriak, lapisan neraka ke-18 ternyata adalah dunia ketiga yang legendaris. Generasi pertama Paus Cahaya menghela nafas, neraka seharusnya 17 lantai, tetapi karena ada legenda lama, pintu ke ruang yang terhubung ke dunia ketiga di bawah lantai neraka ke-17. Dan, dalam sejarah kuno itu, ada beberapa seon yang diasingkan ke alam ketiga. Semua generasi yang lebih tua menyebut alam ketiga neraka yang ke-18. Petik 2. Chen Nan merasa sedikit malu, menurut Paus Tua, dunia ini memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam 18 lapisan neraka. Meskipun dia tahu banyak, Chen Nan masih memiliki banyak keraguan. Dia bertanya dengan bingung, apakah ada alam, manusia, dan alam ketiga yang legendaris, apakah mereka yang disebut 3 alam? Mengapa saya merasakan tingkat neraka ke-17 ini? Apakah itu tidak terlalu kecil dibandingkan dengan dunia manusia? Tidakkah itu dianggap sebagai dunia? Bisakah hanya diklasifikasikan sebagai dunia metafisik yang umum? Petik 2. Hehe, kamu akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Paus yang lama sepertinya tahu bahwa Chen Nan akan menanyakan pertanyaan ini. Dia menjelaskan, dunia, surga, dan dunia ketiga memiliki pola dunia yang lengkap, dan lapisan neraka ke-17 jauh. Ini jauh dari mencapai standar dunia yang sama sekali baru. Anda melihat langit memiliki lingkaran matahari, tetapi di malam hari Anda dapat melihat bintang-bintang. Ini bukan dunia yang lengkap. Petik 2. Ini bukan dunia yang lengkap. Kalimat ini secara khusus ditekankan oleh Paus Tua, dan sepertinya membangunkan Chen Nan. Chen Nan tiba-tiba berkata, kamu tidak mau memberitahuku, neraka ke-17 ini adalah dunia hancur yang dikendalikan oleh ayahku. Dekat dengan jawaban standar, Paus Tua itu berkata, neraka lantai ke-17 tidak seperti ini, dan itu jauh dari luas, tetapi ayahmu memperbaikinya dan mengubah neraka lantai ke-17 yang asli menjadi seperti itu. Dunia yang rusak, apa? Chen Nan terkejut. Dunia yang hancur yang diinginkan banyak orang kuat telah berubah menjadi neraka ke-17. Ayahmu berkata ketika dia pergi, kamu memiliki benih sempurna yang dapat memperbaiki dunia yang hancur ini, dan suatu hari, mungkin dapat mengubah sesuatu. Nada suara Paus Tua sedikit serius, mengatakan, ini adalah ayahmu kata-kata asli, Anda harus ingat, jangan paham kesalahannya. Petik 2. Chen Nan mengangguk dan bertanya, bagaimana saya bisa memulihkan dunia yang hancur ini? Ayahmu berkata bahwa jika suatu hari kamu merasa cukup kuat, tanam, benih dunia, yang sempurna itu di lapisan neraka ke-17, itu akan menyerap dunia yang hancur. Tetapi jika budidaya itu tidak cukup kuat, jangan mengatakan bahwa lapisan neraka ke-17 ini tidak dapat dihilangkan. Tidak hanya benih dunia akan dihancurkan, tetapi Anda juga harus sepenuhnya menjadi abu. Petik 2. Aku mengerti. Chen Nan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Paus Tua berkata, banyak orang putus asa untuk mendapatkan dunia yang hancur dan ingin mendapatkan kekuatan gaib, tetapi mereka mungkin tidak tahu jika mereka ingin mematahkan kepala mereka telah memasuki dunia yang rusak. Apalagi yang ayahku katakan. Saya pikir Anda harus membantu ayahmu mengatur ulang tubuh iblis perang. Tubuh Qianzhang telah ditata ulang, dan sekarang hanya satu kepala yang hilang. Kepala itu disegel di jantung benua ini oleh orang-orang dari keluarga Chen Surgawi. Hanya darah keluarga yang bisa membuka segel. Petik 2. Karena ayahku meninggalkan tubuh sihir, mengapa dia mengatur ulang tubuhnya? Karena itu adalah fisik asli ayahmu, daging ilahi berubah menjadi perasaan tertentu, itu lebih seperti sinar inkarnasi. Jika Anda mencapai bidang itu, Anda akan mengerti bahwa inkarnasi pada umumnya sedikit dial pada umumnya. Ketika pria yang kuat berkultivasi ke kondisi ekstrim, ia akan kembali menghancurkan inkarnasinya sendiri dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh. Petik 2. Kata-kata Paus yang lama membuat Chen Nan terbangun seperti inisiasi. Dia tahu bahwa 5 inkarnasinya pada akhirnya akan rusak. Tubuh iblis perang ayahmu, setelah ribuan tahun disegel, sihirnya secara bertahap menghilang, tetapi tubuh tirani tidak dapat diubah.
Setelah dia menerobos ke dunia ketiga, ayahmu akan menemukan cara untuk bergabung dengannya lagi, kembali ke asal. Petik 2. Oke, aku akan membuka kunci segel kepala iblis perang sekarang. Kamu harus hati-hati, tuan keluarga Celestial Chen duduk di sana secara pribadi. Selain itu, ada satu atau dua tuan yang mengerikan di neraka ke-17. Mereka adalah musuh ayahmu. Aku tidak tahu apakah iblis ayahmu masih memiliki berapa banyak pengetahuan spiritual. Jika itu cukup kuat, mungkin Anda dapat dengan mudah membantunya untuk membuka segel tengkorak. Petik 2. Jelas, para dewa dunia ini adalah orang-orang dari keluarga Chen di surga. Chen Nan agak khawatir bertanya, jika terjadi kegagalan, apa yang akan terjadi? Paus tua berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir, bahkan jika kamu tidak bisa melakukannya, suatu hari ayahmu akan kembali dan mengintegrasikan tubuh sihir suatu hari. Setelah percakapan mendalam dengan Paus Guangming, Chen Nan akhirnya menyelesaikan banyak keraguan. Sekarang, hal yang paling penting adalah membantu iblis perang mengatur ulang sepenuhnya. Chen Nan dan Zijin Shenlong melonjak ke pusat benua ini. Ketika penerbangan pergi 3.000 mil jauhnya, itu masih jauh dari pusat daratan, dan Chen Nan akhirnya menyusul iblis perang tanpa kepala lagi. Dia tampaknya telah menghadapi musuh yang kuat. Dia melihat pedang panjang 100 kaki antara dunia dan dunia, terus-menerus memotong tubuh setan perang, yang pasti di luar kekuatan tingkat Raja Dewa. Pedang dewa yang mengejutkan sepanjang 100 kaki itu adalah tubuh fisik manusia. Ketika dia jauh dari setan perang, dia akan menunjukkan tubuh itu, yang dapat memiliki tubuh yang kuat dengan ketinggian 1 kaki, tubuh yang tinggi dan megah, cahaya perunggu yang berkedip, padat rambut hitamnya menari dengan liar, alisnya yang panjang ke pelipisnya, matanya tajam, dan seluruh orang itu menunjukkan temperamen jahat seperti pedang. Dentang. Cakar iblis besar iblis perang menamparkan dengan keras pada pedang ilahi yang panjangnya 100 kaki, dan langsung mengekspos orang jahat itu ke tubuh. Chen Nan sedikit menurunkan hatinya, dan sepertinya penjelmaan si penjahat dari Excalibur bukanlah lawan dari Demon Perang. Pada saat yang sama, Chen Nan menemukan beberapa kenalan. Selain para dewa iblis terang dan gelap, dia juga melihat Kunde dan Taixuan. Mereka juga saling memperhatikan di samping. Meskipun tubuh iblis perang sangat tinggi, tetapi iblis-iblis dunia tidak dalam kondisi kendur. Sebaliknya, jika mereka seperti awan dan air yang mengalir, mereka tidak hanya memberi orang-orang perasaan kaget yang kuat, tetapi juga memberi orang-orang perasaan mood yang sangat mendalam. Cakar iblis melambai, kekosongan hancur, gunung-gunung runtuh, dan tidak ada hambatan yang bisa menghentikannya. Tidak ada kekebalan, tidak ada yang rusak. Tubuh iblis lebih kuat dari baja, sekuat berlian, dihancurkan dan dihancurkan, menghancurkan semua rintangan. Hutan perawan bergetar di bawah kakinya, banyak pohon hancur menjadi bubuk di dekat kakinya, banyak binatang buas dengan cepat melarikan diri ke sini, gajah putih setinggi 10 kaki, naga tanah mutan setinggi 20 kaki, 3 beruang raksasa. Terdengar raungan dan raungan. Orang jahat dengan bilah tubuhnya berubah menjadi pedang dewa setinggi 100 kaki, seperti Chang Hong, menyerang secara vertikal dan horizontal, terus-menerus membelah kekosongan, berputar-putar di sekitar setan perang. Namun, ini tampaknya melebihi kekuatan tingkat Raja Dewa, dan sulit untuk melukai iblis tak tertandingi. Dentang. Cakar besar itu tampaknya datang dari luar, dan mereka menghantam tubuh pedang sepanjang 100 kaki dengan keras. Excalibur ingin menghindarinya, tetapi cakar raksasa itu cepat, dan mereka memiliki 4 pukulan berat berturut-turut, mengirimkan logam keras. Suara bentrokan menghantam Excalibur dengan keras, dan langsung menghujani dinding gunung. Excalibur yang mempesona tiba-tiba menghancurkan tebing, lalu naik ke langit, dan bergegas ke langit lagi, tubuh pedang perlahan-lahan menjadi tidak nyata, dan kemudian tubuh orang jahat itu terbuka. Dia berantakan, dan sudut-sudut mulutnya dipenuhi dengan darah, tetapi namun, dia berkata pada dirinya sendiri dengan dingin, Dewa Pedang tidak bisa membantunya. Para guru mungkin tidak dapat mengalahkannya. 10.000 tahun yang lalu, tuan dan murid kita bukan saingannya. Apakah kepala setan menentang? Petik 2. Orang jahat itu berubah menjadi Chang Hong lagi, mengembun menjadi pedang tajam dan bergegas menuju tubuh iblis, tetapi kali ini Reaper mengulurkan tangannya padanya, dan tubuh iblis yang tiada taranya meledak ke langit, dan awan iblis yang tak berujung menyelimuti bumi. Semua hutan berada dalam kegelapan. Saat pedang ilahi jatuh ke rawa, kecepatannya hampir stagnasi dalam sekejap. Cakar iblis besar membanjiri langit, meraih pedang sepanjang 100 kaki, dan kemudian mengencangkannya dengan kuat. Gaku, cahaya ilahi melonjak ke langit, darah disemprotkan, dan pedang ilahi sepanjang 100 kaki itu langsung dihancurkan oleh cakar setan besar. Jiwa-jiwa dihancurkan sebelum mereka dapat melarikan diri di masa depan, dan orang kuat misterius itu segera mati dalam keputusasaan. Adegan itu sangat mengejutkan, seorang master super mudah dibunuh oleh setan perang, benar-benar mengejutkan kekuatan orang-orang. Booming, bumi bergetar hebat, hutan perawan terus jatuh, dan iblis perang melangkah pergi, meninggalkan beberapa raja dewa tertegun. Zijin Shenlong merasakan sedikit kekeringan di mulutnya, dan menatap Chen Nan dengan aneh, berkata, orang tuamu begitu mesum. Aku memperkirakan bahwa kekuatan orang itu telah mencapai setidaknya puncak Raja Dewa, atau bahkan sudah Kaisar Ilahi Junior, tapi, biarkan naga itu terdiam, kepala lamamu seperti orang-orangan sawah, membuat orang terpisah. Petik 2. Chen Nan juga merasa sangat terkejut. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari ayahnya? Jika Anda memiliki pengetahuan spiritual yang lengkap, Anda akan dapat saling bertarung.
Di kejauhan, apakah itu dewa cahaya atau dewa kegelapan, wajah para dewa ini sangat tidak sedap dipandang, dan mereka dianggap kuat di surga kontemporer dalam hal kekuatan mereka. Satu pukulan, mata Kunde berbinar, menyaksikan troll itu pergi. Dan Taixuan tampak curiga dan sepertinya memikirkan sesuatu. Mengetahui bahwa tubuh iblis tanpa kepala adalah ayahnya, Chen Nan mengikutinya sepanjang jalan. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 2000 mil, sebuah dataran muncul di ujung hutan perawan, tempat sebuah kota kuno muncul. Chen Nan tahu bahwa dia akhirnya tiba. Ini pasti istana dewa, di jantung daratan, dan kepala Chen Zan disegel di sini. Tubuh iblis tanpa kepala berdiri di luar kota kuno, dan tidak bergerak sama sekali, tampaknya merasakan sesuatu, dan tampaknya sedang menunggu sesuatu. Sebuah cahaya ilahi raksasa naik ke langit dari kota kuno, lampu ilahi yang mempesona membayangi matahari yang menyilaukan di langit, dan pedang yang berapi-api menyala jutaan kemuliaan, menyapu tubuh setan perang. Cahaya pedang yang ganas ini sangat mengerikan, kecuali untuk lokasi kota, di daerah lain dari dataran, retakan seperti sarang laba-laba muncul, dan kemudian bumi jatuh. Aku bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan pedang yang mengejutkan ini. Iblis perang itu sepertinya merasakan bahayanya, tubuh besar itu meninggalkan gambar sisa di tempat dan bergegas langsung ke langit, seperti gunung raksasa. Masih bisakah kau mengingatku di Chenzan? Pedang berkaki 1000 pecah seperti suara gemuruh. Di langit, dewa cahaya, dewa perang, dewa air elemental, dan dewa setan kegelapan terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa troll di depan mereka sebenarnya adalah perang-perang. Kunde juga terpana, menatap tubuh setan dengan takjub. Sebuah cahaya aneh muncul di mata dan Taixuan, dan kemudian pikirannya muncul. Iblis tanpa kepala sepertinya agak linglung, tetapi kemudian benar-benar mengungkapkan gelombang kesadaran, dan bertanya dengan sedikit keraguan, siapa kamu? Excalibur mengeluarkan suara gemuruh, master pedang surgawi dari 9 surga dan bumi suci. Kesadaran iblis perang tampaknya sangat tersebar, dan dia bingung dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Tubuh utama Jing Tianjian masih berupa pedang 1000 kaki, berhadapan dengan tubuh iblis tanpa kepala, berteriak dengan dingin, kamu dihancurkan oleh orang-orang, dan pengetahuan rohanimu tersebar, kamu bahkan tidak ingat aku. Kamu mengalahkan mentor dan murid kita 10.000 tahun yang lalu, 10.000 tahun kemudian, saya ingin meminta nasihat Anda lagi. Petik 2. Ternyata itu kekalahan. Aku agak terkesan. Jiu Tian Seng Tu dan keluarga Tian Jie Chen bersama-sama. Aku, baru saja membunuh seseorang. Sepertinya berada di jalur yang sama denganmu. Tampaknya sangat kacau, fluktuasi mentalnya sangat tidak stabil, penuh kebingungan dan kebingungan. Murid saya yang bukan senjata benar-benar rentan. Master Jingjian berkata dengan sangat santai, tetapi kemarahan yang dia lancarkan tidak tersamarkan. Qianzhang Senjian sekali lagi meledak dengan ribuan dewa ganas, bersatu dengan iblis perang. Jauh dari langit, sekuat Chenan, dia hanya bisa nyaris tidak melihat bahwa tubuh iblis tanpa kepala dan Qianzhang Excalibur saling berhadapan keras. Meskipun mereka besar dalam bentuk, mereka seperti angin dan listrik, meninggalkan gambar sisa di udara. Langit penuh dengan tubuh iblis tanpa kepala dan pedang dewa yang mengejutkan, sulit untuk membedakan mana yang merupakan tubuh nyata. Dentang. Dengan suara nyaring, pedang 1000 kaki itu ditebas pada cakar iblis, dan darah berceceran dari lukanya. Tubuh iblis tanpa kepala itu terlalu besar, dan darah yang mengalir keluar mengalir seperti sungai darah. Di kejauhan, Chen Nan ketakutan, marah, dan terluka. Mengaum. Raungan sihir dari fluktuasi kesadaran mengalir ke dalam hati setiap orang, dan itu 100 kali lebih mengerikan daripada raungan normal. Tubuh iblis tanpa kepala dikelilingi oleh energi magis, dan awan hitam yang berputar dengan cepat mengembun, seluruh bagian bumi jatuh ke dalam kegelapan, dan keluhan yang tak ada habisnya membuat orang gemetar, seolah-olah akhirnya telah tiba. Tubuh iblis besar dalam kegelapan meninggalkan afterimage kekerasan di udara, dan penguasa pedang langit dengan cepat menghindari, tampaknya. Sangat tabu, mereka dengan cepat bergegas ke hutan primitif di Cakrawala di atas kota kuno. Energi sihir yang tak ada habisnya melonjak seperti gelombang lautan. Tubuh iblis mengejar Excalibur dan pergi dengan cepat. Langit gelap sepertinya bergerak bersamanya, menggulung awan ajaib, membumbung tinggi, dan menghilang bersama di Cakrawala. Chen Nan dan yang lainnya bergegas turun, membuka mata mereka untuk menatap, dan melihat bahwa di pegunungan primitif yang jauh, gunung-gunung raksasa terus runtuh, dan cahaya pedang dan energi sihir terus-menerus terjerat. Sampai setengah jam kemudian, tubuh iblis Qianzhang seperti penguasa dunia, memegang pedang tajam untuk berdiri di antara dunia, kekuatan sihirnya yang mengerikan membuat orang takut. Hasilnya sudah diketahui. Tubuh iblis tanpa kepala memegang pedang di kedua tangan, dan paksaan tanpa akhir keluar dengan kekuatan besar, ada ledakan cahaya hitam di tubuhnya, dan tangan bahkan lebih keras. Roh jahat yang mengerikan itu berpusat pada iblis perang, dan dengan tren destruktif dan destruktif, semua dampak dari gunung-gunung besar di sekitarnya hancur berantakan. Jelas, menyempurnakan Jingtian Senjian menghabiskan banyak keahliannya. Mengaum. Setelah peluit sihir, awan sihir yang tak berujung terbang menjauh. Hanya iblis tak berkepala tinggi yang berdiri di antara dunia, dan semua gunung di dekatnya dihancurkan. Di tangan setan perang, dia membawa pedang suci yang menyilaukan, dan penguasa pedang diubah menjadi pedang olehnya. Tuhan berkata, Ayah Chen sangat kuat. Baby Dragon mengepalkan sepasang tinju kuning keemasan, semua mata adalah bintang kecil, ekspresi pemujaan, berkata, jika aku memiliki kekuatan yang begitu kuat, betapa baiknya. Petik 2.
Booming. Bumi bergetar, dan tubuh iblis tanpa kepala yang membawa pedang, berjalan menuju dataran lagi. Sekali lagi di luar kota kuno, iblis perang memegang pedang besar, dan binatang totem di kota itu hanya bisa gemetaran, dan orang-orang, Tianjin, semua takut. Ini layak menjadi jenius yang paling luar biasa dalam sejarah keluarga Chen saya. Sebenarnya, para master dari Tanah Suci Sembilan Surga disempurnakan menjadi tentara ajaib. Kedua lelaki parubaya itu berjalan ke arah langit selangkah demi selangkah dari kota kuno seperti menginjak tangga. Surga, keluarga Chen. Tubuh iblis tanpa kepala mengirimkan gelombang kesadaran yang kuat, tetapi masih tampak sangat membingungkan, dan sepertinya sedang berpikir keras tentang sesuatu. Ya, kami adalah pamanmu, kamu cucu yang tidak bermoral, benar-benar tidak bersalah, bahkan dari keluarga yang melahirkan diri mereka sendiri. Membalikkan keluarga, membalikkan keluarga. Iblis perang tampak sedikit bingung, mengulangi kata-kata keduanya terus-menerus. Keduanya berdiri di langit, berteriak keras, kamu sangat jahat, ketika kamu melihat pamanmu, kamu berlutut. Iblis tanpa kepala tampaknya dirangsang untuk mengingat sesuatu, dan membuat suara sihir dingin, jangan menyembah Tuhan, jangan berlutut, hormatilah diriku sendiri. Pedang di tangannya berdiri ke bawah, menghadap kedua Tuan Chen di udara dipenggal. Keduanya di udara segera berubah warna, awalnya mencoba menggunakan kata-kata untuk menipu pertempuran kesadaran yang kacau, tetapi mereka marah satu sama lain tanpa berpikir. Chen Zan, kamu benar-benar menentang kamu, apakah kamu ingin membunuh pamanmu? Setan Chen Zan berteriak, panggilan iblis, kepalanya ada di sini, berikan kembali padaku. Lagi pula, kecerdasannya tidak lengkap, dan sekarang dominasi destruktif yang kejam mendominasi tubuh iblis. Dua orang di udara meledak dalam cahaya keemasan dari atas dan bawah, seperti dua meteor di langit, meninggalkan bayangan jalan, menghindari pembunuhan perang Chen, dan pada saat yang sama, menembak kekuatan Tao yang luas yang menyerang perang Chen. Chen berkelahi dengan kepalamu dimeteraikan oleh seorang leluhur dalam keluarga, tetapi tidak ada yang bisa memecahnya, dan itu membutuhkan darah dari dagingmu yang terkasih untuk membuat kepala menjadi muda kembali. Bagaimana kamu bisa menemukanmu dalam waktu singkat, nak? Petik 2. Roar. Tubuh iblis Chen Zan mengeluarkan raungan sihir terhadap mereka, mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ups, kenapa leluhur belum datang? Keduanya di udara sangat cemas. Alam surga yang mereka tunggu belum muncul. Dengan latihan kultivasi mereka, mereka tidak bisa menolak pertempuran yang didominasi sihir. Suasana yang luar biasa kuat dan tirani meletus dari Chen Zan, yang beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Tampilan keduanya di langit berubah secara dramatis. Sial, dia merasakan napas kepalanya, dan sihir itu berangsur-angsur terbangun. Aku takut pembunuhan gila akan segera dimulai. Keduanya memiliki masalah. Mengaum. Mo Xiao Zhen awan setan yang tak berujung sekali lagi menyelimuti bumi Chen Zan Mo Desen memegang pedang 1000 kaki dan menebas dengan pedang, menghancurkan seluruh kota kuno dalam sekejap. Cakar iblis besar menembus batas waktu dan ruang, dan tiba-tiba berubah menjadi dua tuan keluarga Chen, membungkus mereka dengan satu tangan. Saat keduanya kehilangan perasaan mereka berpikir dengan ngeri, bahkan jika leluhur datang, mereka mungkin tidak dapat berurusan dengan kebangkitan magis. Mereka tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, karena dalam sekejap mereka dihancurkan, dan mereka dihancurkan menjadi puing-puing oleh setan perang. Mengaum. Sihir meraung di antara langit dan bumi, dan pertempuran Chen yang ajaib membelah reruntuhan kota dengan pedang. Bumi tampaknya dipisahkan oleh kehidupan. Ngarai yang luas muncul, dan sebuah monumen batu berdiri di sana. Kepala iblis Chen Zan meraung. Di kejauhan, Chen Nan hanya ingin bergegas maju untuk memecahkan segel dengan darahnya sendiri. Tetapi pada saat ini, sebuah desahan terdengar di seluruh dunia, biarkan dia menghentikan hidupnya. Desahan ini begitu mendadak, tetapi penuh dengan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, dan beberapa master tingkat dewa di ruang jauh merasakan getaran dari jiwa. Perang kecil, kejeniusan keluarga Chen yang paling menonjol, mengapa kita harus menentang keluarga? Suara tua itu tampak penuh penyesalan. Iblis tanpa kepala menghentikan peluit dan membalikkan tubuh ke selatan. Dari jauh, Chen Nan tahu bahwa nenek moyang keluarga Chen telah tiba.